Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Adiwangsa dengan STM 22 120 11 Perkenalkan, nama saya Zahra Khairunisa dengan NPM 212011401. Perkenalkan, nama saya Mutia Tenbansya dengan NPM 2212 Perkenalkan, nama saya Yuda Andrea dengan NPM 2212011195. Perkenalkan, nama saya Farah Syarif dengan NPM 2212011175. Di sini kami dari kelompok 6 kelas persaingan usaha B akan mengkaji putusan nomor 30 dari KPPU strip I garing 2019 mengenai dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait tender pembangunan jalan ruas Ngajak Apulea segmen 3 Desa Ngajak Apulea pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD tahun anggaran 2018 sampai 2020. Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha mengatur bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dalam perkara ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai kronologis terjadinya dugaan perkara yang akan dijelaskan oleh saudara Paus. Baik, kronologis dugaan persekongkolan tender dalam perkara nomor 30 garing KPPU strip I garing 2019 berawal pada 22 Mei 2018 ketika Pokja 1 unit layanan pengadaan ULP Kabupaten Halmahera Utara mengumumkan tender pembangunan jalan ruas Ngajak Apulea segmen 3 dengan nilai pagu dan HPS sebesar 67,45 miliar dari APBD tahun anggaran 2018 sampai 2020. Tahapan tender dilakukan secara elektronik melalui sistem LPSE sebanyak 12 perusahaan mengunduh dokumen lelang, namun hanya 4 perusahaan yang mengajukan penawaran, yaitu PT Ikhlas Bangun Sarana 67 miliar sekian, PT Hapsari Nusantara Gemilang 62,3 miliar sekian, PT Cipta Aksara Perkasa 61,3 miliar sekian, dan PT Alfa Adial 64,9 miliar sekian. Hasil evaluasi administrasi dan teknis menunjukkan hanya PT Ikhlas Bangun Sarana dan PT Alfa Adial yang lulus dalam tahap administrasi. Namun kemudian PT Alfa Adial digugurkan pada evaluasi teknis karena dokumennya tidak sesuai, sehingga PT Ikhlas Bangun Sarana ditetapkan sebagai pemenang tender pada 12 November 2018. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPPU, ditemukan berbagai indikasi persekongkolan horizontal antara PT Ikhlas Bangun Sarana terlapor 1, PT Hapsari Nusantara Gemilang terlapor 2, dan PT Cipta Aksara Perkasa terlapor 3. Ketiganya memiliki alamat dan nomor telepon yang sama, menggunakan IP address yang sama saat login ke sistem LPSE. Dokumen penawaran memiliki metode identik, dibuat menggunakan komputer dan aplikasi yang sama pada waktu yang berdekatan. Format harga satuan serta isi dokumen seperti daftar kuantitas dan harga serta harga satuan bahan dan upah nyaris identik. Dan yang terakhir terdapat pengakuan dari Muhammad Gifari, Direktur Utama PT Ikhlas Bangun Sarana, bahwa ia mengendalikan ketiga perusahaan tersebut, bahkan mendirikan 2 diantaranya sebagai perusahaan tambahan untuk mengikuti tender. Selain itu, terdapat indikasi persekongkolan vertikal antara peserta dengan Pokja 1 ULP terlapor 5 karena panitia tetap meloloskan penawaran PT Ikhlas Bangun Sarana meskipun masa berlaku penawarannya telah kadaluarsa dan tidak memenuhi ketentuan dokumen pengadaan. KPPU kemudian menyimpulkan bahwa para terlapor secara bersama-sama telah mengatur pemenang tender, menciptakan persaingan semu, dan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berarti dalam sengketa ini siapa sih yang menjadi terlapor dan kenapa mereka bisa jadi terlapor? Jadi kalau kita lihat lagi nih, terlapor itu ada 5 orang. Nah, yang pertama itu ada terlapor 1, itu PT Ikhlas Bangun Sarana. Nah, terlapor 2-nya sendiri itu ada PT Hapsari Nusantara Gemilang. Lalu terlapor 3-nya itu ada PT Cipta Aksara Perkasa, dan terlapor 4-nya itu ada PT Alfa Adil. Terlapor 5 itu ada kelompok kerja 1 unit pelayanan pengadaan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2018 Pokja 1 atau Pokja 1 WLP. Nah, jadi sebenarnya kelimanya ini dijadikan terlapor karena ternyata diduga melanggar pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha terkait persekongkolan tender pembangunan jalan ruas Ngajak Apulea segmen 3 Desa Ngajak Apulea pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD tahun anggaran 2018 sampai 2020. Nah, dari Majelis Komisi ini menilai bahwa adanya dugaan persekongkolan horizontal dilakukan oleh terlapor 1, terlapor 2, terlapor 3, dan juga terlapor 4, di mana dugaan itu terdiri dari satu nih kerjasama antar 2 pihak atau lebih. Terus yang kedua, dia juga ada secara terang-terangan maupun secara diam-diam nih mereka ini melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya. Terus juga yang ketiga, dia juga membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, dan yang keempat menciptakan persaingan semu gitu. Nah, jadi karena dari itu juga ditemuin nih oleh Majelis Komisi itu kayak dinilai bahwa adanya dugaan persekongkolan secara vertikal dilakukan oleh para terlapor dalam perkara aku. Ini didasarkan pada fakta dan pertimbangan itu salah satunya Salah duanya yang pertama adalah memfasilitasi persekongkolan dengan bekerja tidak cermat,
dan mengabaikan prinsip persaingan gitu. Terus yang kedua adalah pembiaran terhadap tidak dipenuhinya syarat-syarat utama dalam penyelenggaraan tender yang mengakibatkan persaingan usaha itu tidak sehat. Selanjutnya, apa saja sih pembuktian unsur-unsur pelanggaran dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara ini? Baik, untuk pembuktian unsur-unsur dalam pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha, yang pertama itu ada unsur pelaku usaha. Yang dimaksud dengan pelaku usaha pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Persaingan Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Yang dimaksud pelaku usaha dalam pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha adalah pelaku usaha yang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan atau pihak terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha yang menjadi pemenang tender dalam perkara tender pembangunan jalan perluas Jalan Wilayah segmen 3 pada saat bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD 2018-2020 adalah pelaku satu yaitu PT Ikhlas Bangun Sarana. Dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi. Kedua adalah unsur pelaku usaha lain dan atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain. Yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Persaingan Usaha. Pelaku usaha lain yang dimaksud adalah pelaku usaha selain terlapor satu yang merupakan pesaing dalam tender perkara AKO, yaitu rinciannya adalah terlapor 2 PT Hapsari Nusantara Gemilang yang merupakan salah satu peserta tender, terlapor 3 PT Cipta Aksara Perkasa yang merupakan salah satu peserta tender, terlapor 4 PT Alfa Adia yang merupakan salah satu peserta tender. Selanjutnya yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara AKO adalah terlapor 5 yaitu kelompok kerjasama unit layanan pengadaan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2018 atau POK 1 PLP selaku penyelenggara tender yang terkait dengan terlapor 1, terlapor 2, terlapor 3 dan terlapor 4 selaku peserta tender. Dengan demikian unsur pelaku usaha lain dan atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain terpenuhi. Selanjutnya adalah unsur bersekongkol. Yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Persaingan Usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Selanjutnya yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaing. Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3 yang terbukti dengan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran, adanya tindakan penyesuaian kelengkapan dokumen penawaran, adanya tindakan membandingkan dokumen sebelum penyerahan atau upload, dan terjadinya persaingan semu berupa keikutsertaan terlapor 2 dan terlapor 3 dalam satu kendali terlapor 1 dalam mengikuti tender perkara itu. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3 terpenuhi. Majelis Komisi menilai tidak terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh terlapor 4 yang didasarkan pada tidak ditemukannya bukti adanya kerjasama yang dilakukan oleh terlapor 4 baik itu terlapor 1, terlapor 2 maupun terlapor 3. Selanjutnya, Majelis Komisi berpendapat bahwa terlapor 4 tidak terkait dengan persekongkolan yang dilakukan oleh terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3 pada tender perkara AKO. Maka dengan demikian unsur bersekongkol untuk terlapor 4 tidak terpenuhi. Karena terlapor 4 tidak memenuhi unsur bersekongkol, maka majelis tidak perlu membuktikan pembuktian unsur untuk terlapor 4. Selanjutnya adalah unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Majelis Komisi menilai persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh terlapor 1, terlapor 2 maupun terlapor 3 merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dalam rangka mengatur terlapor 1 agar menjadi pemenang tender perkara AKO. Majelis Komisi menilai penyusunan dokumen penawaran terlapor 2 dan terlapor 3 diatur tidak lengkap sehingga terlapor 2 dan terlapor 3 tidak lulus tahap evaluasi. Majelis Komisi juga menilai terjadi persekongkolan vertikal dalam bentuk terlapor 5 memfasilitasi adanya persekongkolan antara terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3 dengan tidak bekerja secara cermat dan mengabaikan prinsip persaingan, dan juga membiarkan terhadap tidak dipenuhinya syarat-syarat utama dalam penyelenggaraan tender oleh terlapor 5 pada terlapor 1 dengan tidak menggunakan penawaran atau tetap meluluskan penawaran terlapor 1 ke tahap evaluasi teknis. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi. Unsur yang terakhir adalah unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses persidangan, majelis komisi menilai tindakan yang ada mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dengan tidak dibatalkan tender oleh terlapor 5, mengakibatkan tertutupnya kesempatan pelaku usaha lain dalam menawarkan kualitas pekerjaan yang baik, harga yang wajar dan kompetitif. Tindakan pembiaran terlapor 5 kepada terlapor 1 dan pembiaran terlapor 5 terhadap indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh terlapor 1, terlapor 2 dan terlapor 3 sebagai mana diatur dalam pasal 83 ayat 1 huruf E Perpres nomor 54 tahun 2010 merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Tindakan terlapor 1, terlapor 2 dan terlapor 3 yang menciptakan persaingan semu dalam mengikuti tender merupakan tindakan anti persaingan yang tidak sehat. Bahwa dengan demikian unsur yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Sebenarnya apa sih lingkup pasal bersangkutan dan persekongkolan dalam perkara ini? Untuk pasal bersangkutan itu sendiri, yaitu untuk pasal bersangkutan secara objektif atau market di dalam sengketa ini yaitu jasa konstruksi pembangunan, yang mana di dalam sengketa ini yaitu pembangunan ruas jalan di desa Ngajam, Apulea, segmen 3. Untuk pasal bersangkutan secara geografis atau geographic market, yaitu lokasi proyek dilaksanakan di desa Ngajam, Apulea, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Untuk bentuk dari persekongkolan tendernya sendiri, bentuk persekongkolan tender yang terjadi dalam sengketa adalah persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan kemenangan tender, yang mana hal ini sudah dilarang di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini dibuktikan dengan terlapor 2 dan terlapor 3 berada di bawah kendali dan atau koordinasi terlapor 1. Selain itu, keikutsertaan terlapor 4 merupakan bagian dari persaingan semu yang diciptakan oleh terlapor 1. Di sisi lain, terlapor 5 tidak menggugurkan terlapor 1 pada tahap evaluasi administrasi. Padahal masa berlaku surat penawaran terlapor 1 telah kadaluarsa merupakan bentuk memfasilitasi adanya persekongkolan antara terlapor 1, terlapor 2 dan terlapor 3 serta terlapor 4 dengan bekerja tidak cermat dan mengabaikan prinsip persaingan. Selain dapat dikategorikan sebagai bentuk persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sengketa ini juga dapat dikategorikan sebagai persekongkolan gabungan antara persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal. Dikarenakan terlapor 1, terlapor 2 dan terlapor 3 merupakan pelaku usaha atau penyedia barang dan atau jasa yang merupakan bersaing satu sama lain dalam tender akuo, dengan terlapor 5 yang merupakan panitia tender atau panitia lelang. Oke, jadi habis kita diskusi semua nih, kira-kira apa sih sanksi dari pelanggaran dan kenapa tuh sanksi itu bisa begitu? Kira-kira apa? Nah, baik berdasarkan putusan perkara nomor 30 garing KPPU I garing 2019, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi pelanggaran terhadap terlapor 1 yaitu PT Ikhlas Bangun Sarana untuk membayar denda sebesar 1.100 juta rupiah. Terlapor 2 PT Aksa di Nusantara Gemilang harus membayar denda sebesar 1 miliar rupiah, dan untuk terlapor 3 PT Cipta Aksara Perkasa dilarang untuk mengikuti pengadaan barang dan atau jasa yang bersumber dari APBN atau APBD selama 1 tahun di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, Majelis Komisi memberikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian atau kepala unit layanan pengadaan Kabupaten Halmahera Utara selaku atasan terlapor 5 untuk memberikan sanksi administratif terhadap personil pada Pokja 1 unit layanan pengadaan berupa larangan untuk terlibat dalam unit kerja pengadaan barang atau jasa selama 2 tahun karena telah lalai dalam melaksanakan tugas dan pembiaran terhadap indikasi-indikasi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Lalu mengapa sanksi tersebut dijatuhkan? Yang pertama, karena terlapor 1, terlapor 2 dan terlapor 3 terbukti melakukan persekongkolan horizontal yang terbukti dengan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran, adanya tindakan penyesuaian kelengkapan dokumen penawaran, adanya tindakan membandingkan dokumen sebelum penyerahan atau upload, dan terjadinya persaingan semu berupa keikutsertaan terlapor 2 dan terlapor 3 dalam satu kendali oleh terlapor 1. Lalu terlapor 5 melakukan persekongkolan vertikal dengan memfasilitasi adanya persekongkolan antara terlapor 1, terlapor 2, terlapor 3 dengan bekerja tidak cermat atau lalai dan mengabaikan prinsip persaingan dan pembiaran terhadap tidak dipenuhi syarat-syarat utama dalam pelanggaran tender oleh terlapor 5 kepada terlapor 1 dengan tidak menggugurkan penawaran atau tetap meluluskan penawaran terlapor 1 ke tahap evaluasi teknis. Dan yang terakhir, mengapa terlapor 4 tidak dijatuhkan sanksi? Karena terlapor 4 tidak ditemukannya bukti adanya kerjasama yang dilakukan terlapor 4 baik dengan terlapor 1, terlapor 2 maupun terlapor 3 yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan alamat kantor dan nomor telepon
adanya penggunaan akun pemegang internet yang sama, adanya hubungan keluarga dalam hal pemegang saham, direksi dan pengurus perusahaan antara terlapor 4 dengan terlapor lainnya, maupun bukti adanya keikutsertaan terlapor 4 dikendalikan oleh satu kendali yang sama. Baik, demikian hasil diskusi kami mengenai putusan perkara nomor 30 dari KPPU strip I 2019. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum